Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Pasengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Geografi Budaya yang kali ini sudah pada pertemuan ke 15. Ya, ke-15. Kali ini mungkin akan tinggal 2 pertemuan lagi, satu video ini yang nanti berikutnya yang terakhir nanti kita akan membahas apakah itu agenda geografi budaya berikutnya dan PR apa ketika kita memang mau mengkaji atau bergelut dalam geografi budaya pada saat di masa yang akan datang dan apa yang masih bisa kita kembangkan. Oke, untuk pertemuan yang ke-15 kali ini kita akan membahas mengenai, kalau kemarin kita sudah berbicara mengenai bahasa dari rasisme atau rasisme, kali ini kita akan berbicara mengenai bahasa politik. Jadi di sini bahasa memiliki di situ terkandung atau terekspresi bagaimana kehendak politis atau kehendak untuk mengatur banyak hal itu, atau siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai, siapa yang mendominasi satu kebudayaan, itu bisa diekspresikan menggunakan bahasa, penamaan. Dan kalau dalam geografi budaya ini nanti berkaitan dengan toponimi, berkaitan dengan klaim atau wacana mengenai siapa yang menemukan tempat-tempat tertentu, lalu kemudian munculnya bahasa-bahasa yang tadinya hanya untuk orang-orang tertentu saja, lalu kemudian menjadi bahasa-bahasa yang digunakan banyak orang di berbagai banyak tempat. Oke, nanti bisa kita lihat pada slide-slide yang akan saya tunjukkan berikut ini. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dan kita lihat slide berikut ini. Nah, langsung pada kali ini kita akan langsung menuju ke slide-nya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bahasa politik dari sudut pandang geografi budaya, dan bagaimana geografi budaya tersebut dapat mengkaji atau melakukan perluasan kajian di sebagaimana ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Kita bisa lanjutkan pada slide berikutnya. Oke, ayo. Nah, di sini ada keterkaitan atau ada yang perlu diperhatikan oleh para geograf budaya, yaitu ketika ketika geografi ini mempelajari kebudayaan, dan di sini sangat diperlukan teori-teori linguistik. Mengapa teori linguistik akan digunakan dalam geografi budaya ini? Mengingat geografi budaya ini mengacu pada kajian mengenai kebudayaan, teori-teori linguistik ini pada waktu-waktu yang lalu telah banyak mempengaruhi dan membawa kemajuan di beberapa bidang ilmu sosial dan juga humaniora, seperti misalnya sosiologi, antropologi, dan bahkan pada psikologi, terutama masa-masa Prancis. Nah, hal ini memang cukup mendominasi kajian kebudayaan dan humaniora, terutama bagi kajian ilmu yang bergerak pada kajian-kajian mengenai tanda dan juga simbol. Jadi di sini akhirnya kita akan akan menggunakan banyak hal mengenai terutama tentang klasifikasi dan kategorisasi dan lain sebagainya. Seperti misalnya di sini linguistik juga menyediakan formula-formula atau semacam pisau analisis bagi geografi ketika kita mengkaji pola-pola ataupun karakteristik keruangan yang bervariasi. Jadi seringkali ketika menggunakan kajian klasifikasi dan kategorisasi di sini dalam merealisasikan dalam berbagai riset geografi, itu masih kurang memperhatikan kaidah-kaidah linguistik di sini. Padahal di sini linguistik sudah menyediakan formula yang pas untuk menghubungkan pola-pola tersebut dan memaknainya lebih humanistik di sini.
Oke, jelas bahwa teori linguistik, dan ini pun banyak juga seperti misalnya, dan mengapa itu menjadi sesuatu yang rumit, karena di sini bahasa itu memiliki karakteristik dan problematis sendiri. Seperti misalnya Raymond Williams mengatakan bahwa seperti misalnya ketika kita mulai mengkaji konsep dan kata, itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Secara historis kita tahu dalam perkembangan sejarah bahwa kata-kata itu mengalami perkembangan atau bersifat dinamis. Sementara di sisi lain, di pemegang otoritas dalam arti bahasa di sini, dia akan menentukan satu arti kata dalam arti yang relatif sempit, makna yang baku dan makna yang tunggal. Ini seperti halnya kata-kata dalam kamus. Jadi kata-kata dalam keseharian itu terus mengalami perubahan makna, walaupun kata gramaticalnya dan strukturnya relatif tetap. Nah, dan ini bisa kita ketahui ketika di dalam masyarakat kata-kata dan konsepnya akan tetap dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, karena ini merupakan hasil proses interaksi dan praktek-praktek sosial atau aktivitas-aktivitas sosial yang memang dihasilkan oleh sistem sosial itu sendiri. Oke, misalnya Anda bisa mengatakan ada satu kata tertentu yang pada kata itu tetap sama, tapi mengalami pergeseran konsep yang berbeda. Seperti misalnya kata intim untuk hari ini menjadi kata yang sedikit mengarah ke arah yang tabu. Kata berkumpul hari ini juga mengarah ke arah yang tabu. Padahal berkumpul kita tahu ketika sekumpulan orang atau beberapa orang bertemu dan berada di suatu tempat tertentu, berinteraksi secara akrab. Nah, ketika berkumpul secara intim, mungkin Anda saat ini akan membayangkan sesuatu yang berbeda, tidak seperti pada kamus pada awalnya yang bahwa intim sendiri artinya akrab. Anda pasti akan langsung terpikir di kepala kalian mengenai apa itu hubungan intim. Nah, disinilah kata-kata itu menjadi dinamis. Karena saya pernah mengkaji salah satu dalam waktu saya masih S1 dulu, saya mengkaji tentang makna pacaran bagi mahasiswa, karena saya memperhatikan perkembangan kata-kata dari kamus tahun 45 hingga tahun 90-an. Waktu itu ada sekitar 7 kamus. Pada setiap 10 tahun itu terdapat perbedaan arti kata dalam kamus saja itu yang konon kabarnya itu baku, itu berbeda. Pacaran pada sekitar kurang lebih tahun 45 itu memiliki makna atau konsep bahwa seorang lawan jenis yang suatu saat setelah semuanya beres, dia adalah calon istri atau suami. Pada tahun 50 sampai 70-an pacaran memiliki arti bahwa itu adalah hubungan gelap atau hubungan tabu, dan itu memiliki arti yang lebih negatif. Tahun 70-an yang namanya pacaran atau pacar itu lebih memiliki makna adalah laki-laki dan perempuan yang sudah secara resmi mereka sudah melamar, hanya menunggu waktu saja untuk menikah. Itu definisi pacaran. Tapi mulai tahun 80-an sampai 90-an, bahkan mungkin saya kurang tahu untuk hari ini, pada tahun 80-an ya pacaran adalah orang yang disukai dan menyukai, sering melakukan aktivitas bersama, dan sering dianggap sebagai proses penyesuaian, proses adaptasi, proses belajar, dan memang suatu saat direncanakan akan menikah, tapi itu pun sangat belum tentu. Jika tidak cocok ya tidak akan menikah. Itu pengertian pacaran pada saat sekitar tahun 80-an sampai hari ini. Nah, dalam konteks wilayah, dalam konteks perbedaan
daerah. Ini salah satu contoh, mungkin nggak familiar di sini. Kata-kata yang ada di Jakarta atau di Betawi, ada satu kata yang di suatu tempat itu dianggap biasa saja, tapi di suatu tempat dianggap tabu. Kalau di Betawi kata demen itu artinya suka atau menyukai, walaupun belum cinta, demen banget, suka sekali. Tapi ketika itu dalam konteks masyarakat Jawa yang tradisional, kata demen itu artinya hubungan gelap juga. Jadi ketika mengatakan demenan itu adalah hubungan gelap. Nah, seperti itu dinamisnya kata-kata apa itu saja dalam lingkup histori. Belum kita membandingkan dalam lingkup geografis atau lingkup ruangnya yang tentu saja sangat beraneka ragam. Atau mungkin contoh-contoh lain juga mulai sangat-sangat bervariasi. Satu kata yang sama memiliki makna yang berbeda, atau satu kata yang sama memiliki konsep yang berbeda. Konsep dalam arti definisi bagaimana biasanya itu diartikan atau apa yang ada di kepala kita ketika mendengar kata-kata tersebut. Oke, kemudian di sini memang struktur kata tersebut relatif tetap, tapi kadang juga struktur tersebut bisa berubah atau dirubah. Siapa sih yang merubah? Anthony Giddens mengatakan bahwa perubah tersebut adalah agen. Agen di sini memang ada banyak konteks, dalam arti organisasi sosial, dalam arti politik, dan juga dalam arti bahasa. Seperti misalnya terjadi sebuah perubahan di sini yang agen, baik itu agen yang disengaja ataupun tidak. Kalau secara yang tidak disengaja, seperti misalnya Anda pernah mendengar, tapi saya kurang tahu sekarang masih digunakan atau tidak, seperti kata jayus misalnya. Nah, kata jayus sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kata tidak lucu. Nah, itu sebetulnya awalnya memang sangat lokal sekali istilah tersebut. Hanya di SMA Gonzaga Jakarta saja pada tahun sekitar 87-89. Dia hanya seorang anak yang paling hobi berusaha melawak di depan teman-temannya, tapi tidak pernah lucu. Nah, di antara anak-anak SMA Gonzaga tersebut, pertamanya cuma teman satu kelasnya yang mengatakan ketika seorang melawak tidak lucu atau berusaha untuk lucu tapi tidak lucu, membuat cerita lucu tapi tidak ada yang ketawa, atau malah, dan istilahnya ada istilah lalu, tidak tahu sekarang dipakai atau tidak, ada istilah garing misalnya, tidak lucu banget. Nah, akhirnya kata-kata itu sering jayus banget loh, jayus banget, dan itu kurang lebih tidak kurang dari waktu 1 tahun, kata-kata itu sudah menjadi bahasa gaul. Ketika kita bilang jayus itu tidak lucu, padahal itu artinya tidak lucu, padahal itu dari nama seseorang. Oke, seperti pada masa yang lalu sempat masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, hampir sama dengan jayus banget. Nah, ketika ngobrol sesuatu yang nampaknya logis tapi tidak logis dan berbau kebohongan, dalam Kamus Bahasa Indonesia dituliskan bahwa menjondru. Anda masih ingat, jika Anda tidak lupa dan tidak terlalu mudah amnesia termakan tren dan informasi disrupsi hari ini, Jondro adalah salah satu tokoh terkenal pada sekitar 4-5 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Jadi terdapat pergeseran, bahkan muncul makna baru yang itu nanti akan digunakannya bisa meluas, bisa menyempit, dan bisa hilang ketika itu tidak digunakan. Nah, tergantung agennya. Nah, akhirnya semakin banyak orang yang mengatakan atau istilahnya yang mempromosikan, atau mungkin kalau istilah hari ini memviralkan, seperti itu.